Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa buat saudara-saudari semua selalu sehat, bersukacita, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang menjadi khotbah di minggu ke-11 setelah Trinitatis 28 Agustus 2022 diambil dari Matius 16 ayatnya yang ke-21 sampai 28 dengan tema menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Saudara-saudara, saya akan bacakan nas firman ini dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi anggota sebuah perkumpulan atau organisasi, seseorang biasanya harus memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya, kesediaan untuk taat dan patuh pada aturan organisasi, kesediaan untuk membayar iuran keanggotaan, dan kesediaan untuk menjalankan program organisasi sebagai wujud keterlibatannya dengan organisasi tersebut. Lalu bagaimana dengan menjadi pengikut Kristus? Apakah hanya baptisan dan ikrar pengakuan iman yang menjadi syarat pengikut Yesus, atau adakah syarat lainnya? Maka saudara-saudara, untuk memahami syarat-syarat pengikut Yesus, marilah kita menyimak khotbah ini dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, perikop khotbah kali ini dimulai dengan kata "sejak waktu itu". Maksudnya sejak pengakuan Petrus yang bisa kita lihat dalam Matius 16 ayat 16, di mana di sini kita bisa melihat bahwa Petrus sudah memiliki pengenalan akan diri Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka Yesus mulai menyatakan kepada mereka bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menyempurnakan tugas dan misinya sebagai Mesias. Inilah kali pertama Yesus dengan jelas mengungkapkan tentang penderitaan yang akan dihadapinya serta syarat-syarat untuk mengikut Dia. Yesus bernubuat, berbicara tentang masa depannya sebagai Mesias, sebagai anak manusia yang harus menerima siksaan, bahkan mati sebagai upah dosa bagi manusia berdosa. Ini pertama kali Yesus dengan jelas mengatakan bagaimana perjalanan pelayanannya kepada para muridnya. Ia menganggap sudah saatnya untuk mengajar lebih lanjut tentang kemesiasannya, dan ia mengatakan bahwa Mesias harus menderita dan mati.
Penolakan dirinya justru datang dari orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai bangsa pilihan Allah atau umat perjanjian, yang menyebut diri mereka sebagai tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Namun Yesus tetap memastikan bahwa kematiannya tidak kekal karena dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Apa yang Yesus ajarkan dalam ayat 21 ini kontras sekali dengan konsep ataupun kepercayaan murid-murid tentang Mesias, sehingga menimbulkan reaksi dari para muridnya, terkhusus Petrus. Petrus tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya, bahkan dia sampai menarik Yesus ke samping agar Yesus tidak melanjutkan perkataannya kepada murid-muridnya. Petrus berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Petrus tidak dapat menerima ucapan Yesus di sini, sebab gurunya memiliki power atau kuasa yang telah disaksikan dengan berbagai mukjizat, penyembuhan, peneduhan angin ribut, dan segala masalah berat dapat dibereskan oleh Yesus. Petrus tidak mau gurunya menerima penderitaan itu, apalagi maut. Mungkin Petrus berpikir bahwa perkataannya akan menenangkan Yesus dan Yesus mengubah pikirannya untuk tidak pergi ke Yerusalem. Namun justru Yesus merespon perkataan Petrus dengan kemarahan. Dengan tegas Yesus katakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kata-kata ini tidak ditujukan kepada setan ataupun iblis, tetapi kepada Petrus, karena Yesus berbicara kepada Petrus. Kata engkau dalam ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa Yesus berbicara kepada Petrus. Petrus yang pada perikop sebelumnya telah disebut sebagai batu karang, justru dalam perikop ini dia dikatakan sebagai batu sandungan. Kenapa? Karena Petrus mengandalkan pikirannya dan berusaha mengarahkan Tuhan seturut dengan konsep berpikirnya. Ia disebut demikian karena ia menghalangi Yesus untuk melakukan misinya. Untuk itu, Yesus di dalam perikop ini menyatakan beberapa hal, syarat-syarat di dalam mengikut Dia, yaitu yang pertama, harus menyangkal diri. Penyangkalan diri memang merupakan pelajaran yang sulit dan keras dan bertentangan dengan watak daging dan darah kita. Namun, tindakan ini tidak lebih dari apa yang telah dipelajari dan dikerjakan oleh Sang Guru kita, yaitu Yesus Kristus, di hadapan kita dan untuk kita, keduanya untuk penebusan kita dan sebagai petunjuk bagi kita. Lagi pula seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Perhatikanlah semua murid dan pengikut Yesus Kristus harus menyangkal diri mereka sendiri. Inilah aturan dasar untuk bergabung di dalam sekolah Kristus. Pelajaran pertama dan besar yang akan dipelajari di sekolah Kristus ini adalah menyangkal diri. Aturan dan pelajaran ini merupakan pintu yang sesat dan jalan yang sempit. Keduanya perlu bagi kita sebagai dasar untuk mempelajari pelajaran-pelajaran baik lainnya yang akan diajarkan kemudian. Kita harus menyangkal diri kita sendiri sepenuh-penuhnya. Kita tidak boleh mengagumi bayangan kita sendiri atau melampiaskan suasana hati kita sendiri yang uring-uringan itu. Kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri atau mencari kepentingan diri sendiri. Juga tidak boleh hidup untuk tujuan kita sendiri. Kita harus menyangkal diri untuk suatu tujuan. Harus menyangkal diri bagi Kristus, bagi kehendaknya dan kemuliaannya, dan melayani kepentingannya di dunia ini. Kita harus menyangkal diri demi saudara-saudara kita dan demi kebaikan mereka. Dan kita harus menyangkal diri demi kebaikan diri kita sendiri, yaitu menyangkal nafsu tubuh jasmani kita demi kebaikan jiwa kita. Yang kedua, saudara-saudara,
harus memikul salib. Yang dimaksudkan dengan salib di sini adalah seluruh penderitaan kita, baik yang kita derita sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen, meliputi segala kemalangan karena ketentuan ilahi, penganiayaan oleh karena kebenaran. Dengan kata lain, salib melambangkan beban berat yang harus ditanggung dan dipikul oleh pengikut Kristus. Memikul salib berarti kita tidak lagi berusaha mencari hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri atau yang mengenakkan diri kita sendiri, tetapi sebaliknya, kita akan mencari hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Memikul salib berarti menderita karena taat kepada Kristus. Salib bukanlah ember yang memiliki pegangan untuk memudahkan kita untuk membawanya, atau benda lain yang memiliki gagang yang bisa dipegang. Salib hanya bisa dibawa dengan dipikul seperti yang Yesus praktekkan saat akan menjalani hukuman. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, mengikut Dia. Mengikut Kristus artinya mengikut Dia dengan setia. Mengikut Kristus dengan setia dan taat melaksanakan segala firman-Nya harus dengan terus-menerus. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya yang pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes, untuk menjadi murid Kristus, mereka meninggalkan jala, perahu, dan ayah mereka dan mengikut Yesus. Dari peristiwa ini kita belajar sebuah komitmen mengikuti panggilan Kristus dan taat melaksanakan segala firman-Nya dalam hidup kita. Ketika berada di antara kerumunan orang-orang, seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jawaban Yesus ini menjadi suatu pernyataan bahwa sebenarnya Yesus tidak mendapat tempat di hati orang Farisi itu. Walaupun dia berkata akan mengikut Yesus, tetapi Yesus tahu keberatan hatinya. Mengapa? Karena ia adalah seorang Farisi yang sulit meninggalkan segala reputasi dan otoritasnya yang besar dalam sistem agama Yahudi. Saat ini, pergumulan seperti orang Farisi itu cenderung dialami banyak orang Kristen. Saudara-saudara, mengikut Yesus dengan setia berarti akan melihat serta merasakan kemuliaannya sebagai Raja, seperti yang dikatakan dalam ayat 27 sampai 28 dalam perikop khotbah kita kali ini. Mengikut Kristus adalah mengutamakan Kristus di atas segalanya, bukan menempatkan Kristus di bawah kepentingan yang lain, seperti seorang Yudas yang pada akhirnya menjual Yesus. Bila kita mau mengikut Kristus, kita perlu taat melaksanakan ajaran Kristus dan mempersaksikan kebenaran Kristus kepada sesama melalui setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kita sehari-hari. Hal utama yang perlu kita laksanakan sebagai murid Kristus adalah meneladani gaya hidup Kristus untuk hidup saling mengasihi dengan sesama. Saudara-saudara terkasih, dari khotbah kita kali ini ada beberapa poin penting yang hendak kita renungkan. Itu yang pertama, kegagalan Petrus dalam mengimani Yesus sebagai Mesias adalah ketika Yesus tidak sesuai dengan konsep berpikirnya. Sebagai seorang percaya, kita harus berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan dan mau diatur oleh Tuhan. Kita harus memposisikan diri dan pikiran kita di bawah otoritas Tuhan. Kemudian yang kedua, firman ini menetapkan 3 hal yang harus kita lakukan di dalam mengikut Yesus. Yaitu yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib dengan setia. Dan kemudian yang ketiga, mengikut Dia. Saudara-saudara, di era yang menawarkan berbagai kemudahan, warga gereja harus tetap kokoh dan teguh untuk mengakui, mengikut Yesus
sepanjang hidup meski banyak penderitaan, hinaan, dan aniaya. Kita memang tidak lagi secara langsung memikul salib yang terbuat dari palang kayu, tetapi beban yang kita miliki adalah rasa tanggung jawab untuk menyangkal diri dengan menjauhkan diri dari perbuatan dosa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara-saudara terkasih, sebagai ilustrasi dalam khotbah kita kali ini saya akan bercerita tentang 3 orang yang sedang memikul salib. Saudara-saudara, ada 3 orang, yaitu si A, si B, dan si C, yang diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang sama besar dan sangat berat menuju puncak sebuah bukit. Di sana Tuhan berjanji akan menjemput mereka ke surga. Singkat cerita, mereka pun mulai memikul salib dan mulai berjalan menuju puncak bukit tersebut. Di tengah jalan, ketiga orang itu melihat sebuah gergaji. Si B mulai berpikir untuk mengurangi bebannya, yaitu dengan memotong salib yang dibawanya dengan gergaji yang dilihatnya. Bahkan dia juga menghasut kedua temannya untuk memotong salib yang mereka bawa supaya menjadi ringan. Lalu dia pun berkata kepada kedua temannya, "Hei teman, aku punya ide," katanya, sembari menunjukkan gergaji yang dilihatnya. Nampaknya si B ini telah benar-benar digoda oleh gergaji tersebut. Namun saudara-saudara, kedua temannya tidak menuruti usul si B karena mereka taat dan mengasihi Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan membuat mereka mau dan rela memikul tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan tanpa keluhan. Singkat cerita, si B memotong salibnya, sehingga dengan mudah ia mendahului kedua temannya. Sampai di puncak bukit, si B melihat sebuah jurang yang teramat lebar, memisahkan puncak bukit itu dengan gerbang surga. Di seberang jurang terlihat malaikat Tuhan yang sudah menanti kedatangan mereka. Dengan bersemangat, si B menanyakan jalan mana yang bisa dipakainya untuk sampai ke gerbang surga tersebut. Tetapi malaikat Tuhan itu menjawab, "Tuhan sudah sediakan jalan itu." Si B sangat bingung karena dia sama sekali tidak melihat jalan yang dimaksud sang malaikat tersebut. Beberapa saat kemudian, si A dan si C tiba di puncak bukit tersebut. Seperti halnya si B, mereka bertanya tentang jalan ke seberang kepada malaikat Tuhan itu. Mereka mendapatkan jawaban yang sama. Tuhan sudah menyediakan jalan itu. Kemudian Roh Kudus membukakan pikiran mereka berdua dan mereka mengerti tentang sesuatu, yaitu ukuran salib yang berat dan besar itu sudah Tuhan buat tepat sama dengan jarak antara puncak bukit dan gerbang surga. Itulah jalan yang Tuhan sudah sediakan. Mereka segera sadar akan hal itu dan akhirnya si A dan si C bergegas meletakkan salib mereka dan mereka pun mulai menyeberang. Si B kebingungan karena salib yang Tuhan berikan untuk dia sudah dia potong hingga tidak bisa berfungsi lagi sebagai jembatan. Namun dipikirnya dia dapat meminjam salib A atau salib C untuk menyeberang. Tapi sungguh kasihan, begitu si A dan si C selesai menyeberang dengan salib mereka, salib itu tiba-tiba menghilang. Itu berarti bahwa si B tidak dapat menyeberang ke pintu sorga. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari ilustrasi ini ditunjukkan kepada kita bahwa seringkali kita menganggap Tuhan begitu kejam karena mengizinkan salib, sebuah penderitaan, penghinaan hadir di dalam hidup kita. Kita juga sering mengeluh karena sepertinya pemrosesan rasa pahit itu tidak kunjung selesai. Akibatnya kita terlalu sering mencari jalan keluar sendiri sesuai dengan pola berpikir kita, logika kita, dan tidak mau taat kepada Tuhan dan mengarahkan seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita terkadang lebih memilih memotong salib yang sudah kita pikul
yang seharusnya terus kita bawa. Kita harus ingat saudara-saudara bahwa salib itulah yang akan menolong kita mengerti akan kasih Tuhan kepada kita. Apapun yang menggoda kita di saat kita memikul salib, biarlah hati kita tetap teguh untuk selalu bertahan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan agar kita selalu dimampukan untuk terus berjuang membawa salib sampai kepada tujuan. Tuhan memang mengizinkan kita mengalami pemrosesan yang sulit. Itu artinya supaya kita menjadi semakin sempurna sehingga dapat melihat kemuliaan Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa di dalam mengikut Engkau kami harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau dengan setia. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami betul-betul mampu menjadi pengikut Tuhan yang benar-benar di hadapan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Demikianlah juga Bapa di surga, para pembaca firman Tuhan, pendengar firman Tuhan, biarlah Engkau berkati, pelihara, dan selalu Kau tambahkan berkat-berkat. Dan Bapa yang baik, demikianlah juga dosa-dosa kami, ampuni kami, supaya kami selalu layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.